Guys, thank you yang sudah mengklik video ini. Pastikan kalian sudah mensubscribe channel ini dan aktifkan loncengnya. Satu subscribe dari kalian adalah satu kebaikan sederhana pastinya. Dengan subscribe, kamu bantu channel ini untuk terus semangat upload hampir setiap hari. Langsung saja kita tonton videonya. Let's go! Hai sahabat lovers, kembali lagi bersama saya di Andreas Update Channel yang terkece, yang terhis, tergokil, terenyum, bro. Wah. Nah, kali ini gue akan memberikan tips lagi. Ya, seperti biasa, tips dan tips ini adalah program terbaru saya guys, yang memberikan kalian tips, semoga bermanfaat bagi kalian. Nah, sesuai dengan judul video kali ini, saya akan memberikan tipsnya bagaimana cara mengatasi ketika kita sedang mengalami kesulitan dalam ekonomi. Dalam kategori sekarat ya guys ya, menipis lah, uang kita menjadi menipis. Karena dari masa pandemi kali ini, uang kita semakin menipis. Mungkin ada juga bantuan dari pemerintah ya. Setahu saya sih ada bantuan, mungkin itu bantuan dana lah. Bantuan listrik udah ya. Sekarang udah ke 4 bulan dari pemerintah. Dan sekarang katanya akan ada bantuan dana katanya guys ya. Apa kalian dapat? Kalau misalkan dapat silahkan request ya. Silahkan komen maksudnya guys, oke? Nah, jadi kali ini saya akan memberikan tips-tips ya bagaimana cara menghemat uang ya, terus kemudian cara mengelola uang dengan baik supaya tidak kehabisan guys ya, supaya tidak cepat boros lah. Ini hal-hal yang harus kalian hindari guys ya. Oke, yang pertama adalah tipsnya adalah kalian harus menabung. Nah, ini yang pertama tuh menabung. Menabung ini sudah umum kali ya, udah umum kali baik di kalangan apapun itu. Kalau misalkan kalian nggak menabung, pastinya uang kalian boros. Ingat guys, saya akan menunjukkan satu bukti kepada kalian semua. Ini hasil tabungan saya guys ya, dan sekarang masih belum dibuka sampai sejak masih kelas 1 SMK ya guys. Jadi sekarang ini udah hampir ketiga tahun ya, 3 tahun saya menabung receh guys ya. Akan saya tunjukkan nih. Tuh guys, ini dalamnya receh semua guys. Kalau pengen tahu, ini dalamnya receh semua. Bisa ngintip, ini dalamnya receh semua guys ya. Tuh, kenapa saya seperti ini ya, lihat ya. Saya kasih tahu guys ya, saya menabung ini sejak SMK kelas 1. Ini kayaknya udah hampir penuh ya, udah hampir penuh. Nah, ini bawahnya, lihat ini bolong di sini. Mungkin ini kalian bisa ngeliat ya. Nah, bener ya, itu receh guys, ini receh. Nah, jadi saya punya ide waktu itu guys ya, pengen menabung receh guys ya. Kenapa receh? Receh itu bisa dibilang nantinya nggak bakal hilang atau nggak bakal sobek ya. Ketika misalkan kita, kalau kertas kan otomatis robek ya, baik itu di kantong ataupun diselap-selapin di mana itu, pasti nanti bakal dimakan oleh rayap ya, dimakan oleh rayap. Nah, jadi kali ini saya berpikir bahwasanya saya harus menabung menggunakan cara yang bagus dan uangnya tidak hancur atau tidak tenggelam atau tidak terbakar. Nah, saya berpikir, lah, kenapa harus ada uang logam ya? Uang logam kan kuat tuh ya. Nah, disitulah saya berpikir menabung uang logam di sini. Ini toples guys ya, ini toples saya desain. Ini tuh kertas HPS semua ya, jadi warna putih. Dan ini tutupnya udah saya bolongin segini guys ya. Nah, saya bolongin segini supaya kecil aja gitu ya. Dan sekarang nanti saya akan buka, akan saya videoin bersama kalian semua ketika nanti saya mau buka celengan ini ya. Saya nggak tahu berapa isinya, nanti pokoknya ketika saya mau buka celengan ini pasti akan saya videoin, masukin ke YouTube sini. Yes ya, penasaran kan? Pokoknya the next video lah. Saya nggak mau buka sekarang, bukanya mungkin nanti guys ya, nggak tahu kapan ya. Oke, ini saya singkirin dulu. Nah, kembali, itu saya udah menabung ya. Nah, cara menabungnya kalian gampang guys. Apapun yang kalian punya, baik sehari ya, minimal sehari itu kalian menabung. Nominal berapapun itu. Tapi kalau misalkan kalian mau menabungnya yang bagus, lebih baik kalian pisahkan. Pisahkan seperti ini. Kalau misalkan mau 2000, 2000-an semua. Tapi kalau misalkan mau campur, nggak apa-apa campur. Tapi jangan campur sama receh. Kalau misalkan kertas, receh ya. Seperti saya ini, saya ngumpulin receh. Kalau kertas saya habis terus guys ya. Kenapa? Karena saya membutuhkan untuk hal kepentingan pribadi juga guys ya. Karena saya juga jualan konter guys ya, pulsa gitu segala macam. Oke. Nah, itu menabung. Kalau misalkan kalian kesulitan menabung, silahkan komen di mana kesulitannya guys ya. Nanti saya akan bantu kalian supaya bisa menabung dengan baik. Nah, inilah hasil
Saya selama menabung udah 3 tahun ya belum buka. Ini kayaknya udah hampir penuh berat guys. Kalau kalian tuh berat guys. Nah oke, lanjut ke tips kedua, itu adalah kalian memulaikan dengan bisnis. Bisnis apapun itu, kalian harus bergaul dengan teman kalian, oke? Kalian punya teman, pastinya kalian nggak punya, pastinya kalian punya teman. Kalau misalnya kalian nggak punya teman, berarti kamu itu bukan manusia. Manusia itu pasti punya teman, siapapun itu, walaupun hanya sekedar tahu, tapi itu adalah teman kalian. Carilah teman yang sedang berusaha membangun bisnisnya. Kalau misalnya kalian nggak punya ide atau nggak punya modal, silakan bergabung atau berbisnis dengan dia. Bisa dibilang membantu ya, membantu dia untuk melariskan jualannya. Contoh misalkan teman kamu itu punya bisnis parfum ya guys ya, parfum ya, minyak wangi, oke, minyak wangi. Nah, kalau misalkan kamu bergabung dengan minyak wangi atau teman kamu itu yang bergabung dengan minyak wangi, nah nanti kamu pasti akan kebagian, harumnya kebagian, dan kamu juga dapat modal, dapat untung juga jika membantu dia kalau misalkan dia mau guys ya. Pokoknya saling bekerja sama lah kalau misalkan kalian nggak punya modal. Itu yang kedua, oke. Yang ketiga adalah bekerja sampingan. Nah, kalian harus menawarkan diri kalian sendiri kepada siapapun itu. Ini hampir berkaitan dengan nomor 2, bisnis kan membangun ya, tapi kalau misalkan bisnis itu kalian bisa bangun bisnis sendiri, tapi kalau misalkan kalian nggak punya modal sedikit pun kalian bisa bergabung. Nah di sini di nomor 3 akan saya perjelas lagi, yaitu bekerja sampingan. Contohnya misalkan kalian apapun yang kalian punya ya, misalkan kalian itu sedikit saja yang kalian bisa, atau cuma bisa bilang bersih-bersih saja guys ya, silakan kalian tawarkan diri kalian kepada kemanapun itu. Kalau misalkan ke perusahaan-perusahaan mungkin nggak akan sulit ya guys ya, karena sekarang masa pandemi jadi akan sulit sekali untuk menerima pekerjaan kayak seperti itu. Pekerja sampingan itu bisa dibilang kayak jualan ya guys ya, kayak jualan-jualan makanan, minuman, snack-snack segala macam. Kemudian kalian membuka usaha dengan kemampuan yang kalian buka gitu guys ya. Nah pokoknya sesuai dengan kemampuan yang kalian punya, oke? Nah tips yang keempat ya guys ya, oke, itu adalah mencari pekerjaan. Iya, sebenarnya kalau misalkan uang kita sedang sekarat gitu ya, kita harus mencari pekerjaan sebenarnya. Ini semuanya berkaitan sih guys ya, tapi saya beda-bedain satu persatu. Mencari pekerjaan itu bisa dibilang agak sedikit susah. Kenapa? Udah tahu sekarang masa pandemi. Ya nggak susah sih guys ya, tergantung perusahaan manapun itu atau pabrik manapun itu yang mau menerima cepat karyawannya. Saya sendiri masih belum bekerja, tapi saya sendiri masih menunggu dan saya masih giat belajar dan saya masih giat untuk YouTube, memberikan kalian informasi terbaik dan termanfaat pastinya dari Andreas Update Channel guys ya. Nah, mencari pekerjaan itu terserah kalian guys ya, nggak di PT juga nggak apa-apa. Ada juga yang pekerjaan jadi tukang bengkel ya, bengkel sepeda motor segala macam, cuci motornya, setim, jualan bensin gitu ya, terus jualan cangcimen, kacang koci permen, dan lain sebagainya. Pokoknya yang penting halal guys ya, cari pekerjaan yang halal baik apapun itu, oke? Apapun yang kamu minati, silahkan kalian berpikir lagi, tolong arahkan pikir kalian ke arah masa depan, karena sekarang ini kalian harus menentukan, apalagi kamu yang sudah beranjak, sudah mendewasa guys ya, atau lulus SMK. Nah, kalau misalkan kalian SMA, SMK itu sudah harus berpikir panjang atau berpikir ke depan, itu saya harus bagaimana ke depannya. Saya lulus itu harus, setelah saya lulus itu saya harus bagaimana? Harus bagaimana? Apakah seperti saya setelah lulus? Saya ini sebelum lulus itu udah buat nge-YouTube guys ya. Nge-YouTube terus nge-YouTube aja. Kenapa saya nge-YouTube? Saya tuh ingin berbagi ilmu, berbagi pengalaman saya gitu. Saya juga berbagi tips dan tutorial sebagainya yang saya bisa, pokoknya saya akan cantumkan di dunia YouTube ini, dan pastinya adalah kisah perjalanan hidup saya. Oke, tips yang terakhir guys ya, itu adalah membuka usaha yang kamu bisa. Kamu bisa apa? Jadikanlah usaha, jadikanlah jasa, jadikanlah itu jualan, apapun itu. Misal kamu bisa membuat sapu lidi, usahakanlah, jualkanlah, itu lumayan sekali sapu lidi guys ya. Kalau misalnya kamu bisa buat roti, silakan buat roti yang semenarik mungkin, lihat YouTube lain, lihat tutorialnya, lakukanlah itu. Kalau misalkan kamu bisa jasa ketik, silakan ya, atau misalkan kamu bisa komputer, silakan kalian tawarkan kepada yang masih sekolah atau yang masih kuliah jasa ketik. Kemudian kalian print. Kalau misalkan kalian nggak punya printernya, silakan kalian ke tukang cetak foto atau ke fotokopian supaya kalian dapat untung sedikit. Itu nggak pakai modal guys ya.
Caranya adalah membuka usaha yang kamu bisa. Oke, kalau misalkan membutuhkan modal, ya nggak apa-apa, membutuhkan modal sedikit aja. Tapi lebih baik kalian harus merintis yang lebih kecil. Misalkan kamu bisa di bidang teknologi, silakan buka teknologi apapun itu. Teknologi sekarang itu semakin canggih, baik dari komputernya, baik dari sosial medianya. Silakan kalian tawar-tawarkan sosial media yang kalian punya pastinya, dan yang sebagainya. Kamu harus bisa tetap seperti itu, oke? Nah, satu lagi, mungkin ini bukan tips ya guys, tapi saran kepada kalian semua, bahwasannya kita sekarang ini sedang mengalami pandemi, otomatis ekonomi semakin menurun ya. Nah, kita harus bisa mengelola dengan baik. Pokoknya kalian jangan boros, jangan makan di luar ya, jangan dimakan di luar. Maksudnya jangan belanja atau beli makanan di luar, karena makanan di luar itu sangat mahal dibanding dengan makan di rumah. Makanan di rumah itu berasal mungkin dari pasar. Pasar itu sangat murah, kemudian kita mengolah sendiri. Ingat guys ya, nasi goreng nih guys ya, nasi goreng yang di jalanan itu misalkan 10.000 ya, 10.000. Sedangkan kita punya beras di rumah, kemudian kita buat nasi goreng sendiri, itu bisa sekeluarga yang makan. Bener ya guys? Ya jadi seperti itulah. Mungkin gak terlalu panjang ya, hanya sekedar cuma 5 tips saja yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Semoga bermanfaat ke kalian semua. Mungkin di next video silahkan request tips apa lagi yang kalian suka atau yang kalian ingin butuhkan. Semoga saya bisa membantu kalian dengan kehidupan kalian sendiri atau masing-masing. Oke, I am Andreas Channel. See you next time to the video. Bye bye.